Bismillah, ya Allah ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkaltu ala Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkaltu ala Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah ya Tawwab tub alaina. Bismillah ya Allah irhamna. Bismillah ya Tawwab tub alaina. Bismillah ya Allah irhamna. Bismillah
يد الثنى والإبقاء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلت على الله بسم الله بسم الله بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, pengarsa, pembina dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Cipasung, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung, tak lupa pula Al-Mukarramun, para asatidah terspesial, rekan santriwan santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di dalam haflah mubarakah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah selalu keharibaan alam seorang hamba Allah termulia, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Bashar, yakni baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua, amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah di dalam rangka memperingati momentum sejarah agung di dalam Islam. Adalah sebuah fenomena yang bersifat suprarasional, di luar jangkauan nalar manusia, adalah peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan junjungan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah hal yang sangat substansi. Di dalam kita memperingati acara ini adalah kita tidak hanya memaknai dan memahami, tetapi lebih jauh daripada itu, kita sama-sama menerjemahkan dan kita sama-sama mengimplementasikan. Adalah sebuah amaliyah yang dipandang ra'sul amal dan dipandang juga mahalul munajat. Tiada lain, inilah yang dinamakan sholat.
Sehingga secara khusus kita ini sebagai orang-orang pesantren, kita ini adalah cikal bakal yang akan senantiasa memegang teguh ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita diperkaya dengan ilmu-ilmu agama, dengan warna dan sanad ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita bersyukur, alhamdulillah. Terkhusus saya secara pribadi, saya tahadus binikmah. Ibu bapak saya adalah alumni Pondok Pesantren Cipasung. Dan saya juga adalah alumni dari Pondok Pesantren Cipasung. Ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana kita ini bisa menggali ilmu di Pondok Pesantren Cipasung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana parameter keberhasilan sebuah pendidikan pondok pesantren adalah sejauh mana para santriwan santriwati ketika telah terjun di masyarakat, ketika telah berkhidmat di tengah-tengah umat, siap mengamalkan akan ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang menanamkan nilai-nilai kecerdasan. Sehingga timbul sebuah pertanyaan, apa dan bagaimana orang yang cerdas itu? Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pencerahan, Aqyasun nas aksaruhum dzikron lil maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat akan mengingat akan karena mengingat akan kematian, dimaksimalkan amalnya, dioptimalkan langkahnya. Tak ada amal yang hampa, tak ada langkah yang terbuang, tapi senantiasa diikhtiarkan, melahirkan nilai di mata Allah Subhanahu. Dengan modal kecerdasan, sehingga menghantarkan sampai pada titik kesuksesan. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah orang yang sukses itu? Apakah orang yang sukses itu sejalan dengan peribahasa orang Sunda bilang, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah lubak libuk, loba lau kebon, lobak tekaleb. Si jabrik di pipir, si jamrong di kol. Adalah sejalan dengan bimbingan ajaran agama yang dikatakan orang yang sukses itu adalah huwallazi yakhruju minad dunya ma'al iman, adalah orang yang keluar dari dunia menghadap Allah mati dengan membawa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Di akhir ayat tersebut Allah menegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali ada dalam keadaan muslim. Ini kalau orang pesantren, muslimun itu status kalimatnya adalah ismul fa'il, subjek ataupun pelaku. Artinya adalah janganlah kalian mati kecuali kamu ada sebagai pelaku di dalam Islam. Kalau kita sampai pada titik bahkan kita tampil sebagai pelaku di dalam Islam, maka berawal kita ini harus mengenali terlebih dahulu apa itu yang dinamakan Islam. Karena apa? Berawal dari kenal, berawal dari tahu, maka akan tertanam nilai mahabbah yang sangat luar biasa. Ini sejalan dengan apa yang dialurkan oleh salah seorang ulama sufi, la yatasawwarul mahabbah illa bil ma'rifah. Artinya tak akan ada rasa cinta di dada ketika awalnya kita tidak mengenali terlebih dahulu. Maka berlakulah sebuah pepatah menyatakan, tak kenal maka tak kenal, makanya tak sayang. Tak sayang, makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal, pasti kamu tahu. Kalau sudah tahu, pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Dadaku bergetar kala ku melihat dirimu. Rinduku menggumpal kala ku tak jumpa denganmu. Tapi mengapa kau diam membisu, semakin menggebu rasa cintaku padamu, 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 padamu. Dadaku bergetar kala ku melihat dirimu. Rinduku bergetar kala ku tak jumpa denganmu. Tapi mengapa kau diam membisu, semakin menggebu rasa cintaku padamu, 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 padamu. Bukalah semua. Cobalah, bukalah pintu di hatimu, izinkan ku masuk dalam hidupmu. Upalah cahayaku, ungkapan cintaku. Oh dahsyatnya
kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Dadaku bergetar kalaku. Itulah yang dinamakan CIN. Tak akan ada rasa cinta di dada ketika awalnya kita tidak mengenali terlebih dahulu. Kita mah diajarkan di pondok pesantren ilmu-ilmu agama, alhamdulillah. Sebelum kita melangkah ke pesantren, di rumah pun kita diajarin ngaji sama orang-orang tua kita. Alif Jabar, Alif JR, Alif PS, A I U, Mim Jabar, Ta Jabar, Mim PS, matamu, Ta Jabar, HPS, tahu, Dal PS, kapa ungkuy, dudukuy. Kita orang Sunda, alhamdulillah, subhanallah. Makanya santri itu kalau sudah dididik di pesantren, inilah pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang menanamkan nilai kecerdasan, dan murabbinya, kiainya pun memberikan metodik dan didaktik pengajaran dengan penuh kecerdasan. Punten. Kalau santri zaman baheula, zaman baheula itu kapan? Zaman baheula. Jadi zaman baheula itu zaman baheula. Punten. Kalau zaman baheula itu, santri zaman baheula yang namanya ikan di empang kiai itu jarang-jarang ada. Cepat habis. Siapa yang ngambil? Santri. Kalau pesantren baheula itu yang namanya pohon kelapa itu jarang berbuah. Siapa yang ngambilin? Pertanyaannya, apakah sang kiai tadi marah? Tidak. Sekalipun hal seperti itu perlu diperingatkan, tapi hebatnya orang pesantren, terlebih seorang kiai, memberikan sebuah teguran dan peringatan dengan penuh kecerdasan. Jadi kalau kiai dulu itu di pohon kelapa itu bikin tulisan, tidak marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata kiai. Ketahuilah, sekalipun yang punya kelapa tidak tahu, tapi Allah mengetahui. Hebat. Karena kiai memberikan sebuah teguran dengan cerdas, dijawab pula sama santri yang cerdas. Santri bikin tulisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun Allah maha tahu, tapi Allah mah tidak banyak ngomong. Itulah hebatnya orang pesantren. Kita ini dididik untuk santun.
Pesantren ini adalah menanamkan nilai-nilai ajaran yang tasyammuh, sebuah karakter dari para masyayikh kita yang namanya tasyammuh. Subhanallah, ini santri biarpun berkhidmat di umat manapun, ilmunya manfaat. Ini yang namanya tasyammuh. Kalau orang Sunda bilang mah, tara banyak gerehan tapi tara antepan. Sehingga barokah di dalam langkahnya. Nah, sejalan dengan ini, baginda Nabi SAW di dalam bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini memberikan bimbingan doa khusus. Ibu-ibu di pengajian itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, Allahumma barik lana wa ballighna Ramadhana. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya mujibas sailin. Itu jangan salah, itu adalah santri Pondok Pesantren Cipasung. Kalau kita sudah dididik di pesantren, kita ini dibangun sebuah prinsip. Kita ini sulit untuk diombang-ambing oleh keadaan. Maka alumni pondok pesantren tidak kayak orang yang tidak pernah didik di pesantren, sedikit-sedikit TikTok. Kan sekarang ini masanya TikTokan. Terlebih ini para ibu, sedikit-sedikit TikTok. Sedikit-sedikit TikTok. Maka untuk mengetahui karakter psikologis sekarang ini, cukup aja lihat di status HP-nya. Kan juga ada tuh di statusnya, rarudet, jarengkel, pasti lagi punya masalah itu. Itu gara-gara harga sembako mahal. Itu kan diekspresikannya lewat TikTok kalau hari ini. Pokoknya ujung-ujungnya TikTok. Minyak. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata. Kalau TikTok mah tara panjang-panjang sajengkal. Subhanallah. Ini keadaan ekonomi yang tidak menentu, bikin orang hidup sengsara, pun diekspresikan lewat TikTok.
Sengsara aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Rupanya sudah biasa kau bersandiwara, berdusta, berdusta, berdusta dalam cinta. Alhamdulillah ada penari latar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adalah hal yang substansi di dalam kita memperingati Isra Mi'raj Nabi ini, adalah kita harus memahami terlebih dahulu apa itu yang dinamakan sholat. Kita mah di pesantren kan ngalogat, ya, turos. Almarhum almaghfurlah Kiai Sahal Mahfud, beliau ini mengatakan bahwa metode pendidikan ngalogat ini adalah salah satu metode yang sangat-sangat luar biasa. Di Safinah itu kan ada yang namanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita mahsusatin. Itulah yang dinamakan sholat. Sholat itu adalah aqwalun, pirang-pirang ucapan, wa af'alun, jeung pirang-pirang padamelan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dan dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan yang diakhiri dengan salam, bisyara'ita mahsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Itulah yang dinamakan sholat. Ini kebanyakan orang tidak paham dan tidak tahu, kecuali santri yang tahu. Sholat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, gerakan. Ketika sudah muftatah bitakbir, ini aqwal wa af'al sudah terkait dengan syara'it mahsusah, syarat-syarat yang ditentukan di dalam sholat. Ini aqwal harus sholat. Kalau kita sebelum takbiratul ihram Allahu Akbar, kita boleh ngomong ngalor ngidul kemanapun silakan, tak ada yang larang. Sebelum takbiratul ihram Allahu Akbar, begitupun af'al, gerakan kita, kita mau kemanapun silahkan, tak ada yang larang. Tetapi ketika sudah Allahu Akbar, sudah muftatah bitakbir, Sapinah bilang, kita mah sapinah aja. Di dalam sholat, jangankan kita banyak ngomong kemana-mana, kita melafalkan ko, ki, ketika kita sholat, fasib alias batal sholatnya. Kenapa ajengan? Padahal kan itu irit cuman bilang ko dan ki, kok batal sholatnya? Karena itu adalah unsur bahasa Timur Tengah. Kalau di logatan pakai logat orang Sunda, ini bikin panjang maknanya. Ko, awas hati-hati antum laki-laki. Ki,
Awas, hati-hati antum perempuan. Di dalam sholat batal sholatnya. Ini tidak ada akan yang paham kecuali santri. Begitupun af'al. Kalau sudah muftatah bitakbir, subhanallah, ini Sapinah pun menyatakan harokah salasah marroh mutawalliyah amdan. Usik-usikan 3 kali tuluy-tuluyan bari ngahaja-haja keur salat batal salatna. Terus kalau saya lagi salat gatal bagaimana? Garuk. Cuman garuknya ini harus pakai aturan. Ini jari yang 5 jangan bergerak semua, salah satu yang bergerak. Itu aturannya di dalam salat. Apakah yang mengatur kaifiyah yaumiyah ubudiyah ini adalah ilmu fikih? Tak akan ada yang memahami kecuali santri. Indah ketika sholat dijadikan sebuah landasan di dalam di dalam langkah kehidupan keseharian. Sehingga sholat itu adalah muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Ini kalau kiai-kiai kampung, kalau ajengan-ajengan lemur itu suka dilogatinya sholat ditungtungan ku aweh salam katanya. Apa maksudnya ada aweh segala macam? Karena dalam istilah bahasa Sunda yang namanya aweh adalah merek maweh. Artinya sholat diakhiri dengan memberi Assalamualaikum warahmatullahi. Ulama kita membimbing as'alukal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika minan nar. Apa maksudnya memberi salam? Ketika kita bergaul dengan orang yang ada di sebelah kanan kita, sikap laku lampah kita keseluruhan memberikan keselamatan dan kedamaian untuk mereka. Begitupun assalamualaikum warahmatullahi. Kita berinteraksi dengan orang yang ada di sebelah kiri kita. Segala apapun yang ada di diri kita terasa nyaman, tenang, damai oleh mereka. Itulah orang yang sholat. Kalau orang yang suka sholat toh masih mengkopar kapirkan orang, itu mah belum paham sholat. Tapi kan jidatnya pada item-item. Jidatnya kan item-item. Itu mah belum memahami, tapi baru sampai mewarnai jidat. Itu baru min asadil karfet. Maka indah kalau kita berdiri pada nilai-nilai sholat. Secara individu bikin orang tenang. Di dalam ruang lingkup mikro keluarga akan tercipta semboyan Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahkan dalam konteks kehidupan makro berbangsa dan bernegara akan terbentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jenawi, totok tentem kertora harjo. Ketika berdiri pada nilai-nilai sholat, inilah indahnya as-sholat. Ma ajmala dunia idza utiyat lillahi salah. Ma ajmala dunia idza utiyat lillahi salah. Ajidu safa أجد الصفا بها واشكروا إذها نعم
أتيت لله الصلاة ما أجمل دنيا إذا أتيت لله الصلاة أجد الصفا بها واشكروا أجد الصفا بها واشكروا إذا نعم الإله إن الصلاة بها خشوع لله الأكبر نحن الوجوه وتخطى جبهة المتكبر يا ربي ما أجمل دنيا إذا أتيت لله الصلاة ما أجمل دنيا إذا أتيت لله الصلاة أجد الصفا بها واشكروا أجد الصفا بها واشكروا نعم الإله إن الصلاة عبادة قد طهرت كل العيوب سنة حريسة أخذها عن كل عيب أو الذنوب سنة حريسة أخلصتها عن كل عيب أو الذنوب وبها أنت وأنت لله رب العالمين وبها أنت وأنت لله رب العالمين وأضر نعمته التي أعطانا مر السنين وأضر نعمته التي أعطانا مر السنين Alhamdulillah Subhanallah
Jadi sholat ini kata Allah, jadikan sebagai media penolong kita. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian. Pertama, bis-sabri dengan jalan kesabaran, was-salah dan dengan sholat. Yakin ketika orang senantiasa bersandar diri kepada Allah dengan penuh kesadaran diri dan dengan penuh kesabaran dan juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Jadi memang kurang elok ketika orang suka ngelogatin, ini berkuar-kuar ngomong di mana-mana, inilah azab yang Allah berikan kepada kita. Itu kurang elok. Jangan pakai udub adab. Kita mau orang pesantren, seakan-akan kita memberikan sebuah pemahaman pada umat kalau Allah itu goreng adat. Allah itu suka marah. Yang goreng adat dan banyak marah itu kita selaku manusia. Dari segala apa yang Allah berikan kepada kita, ini adalah sebagai media untuk senantiasa kita baca dan baca, sehingga menghantarkan kita senantiasa taqarruban illallah. Inilah yang dinamakan salat. Modal kita sepanjang kita melancarkan khidmah ilmiah, di dalam kita melancarkan nilai-nilai pendidikan, maka kata Nabi, adibu auladakum bisolah, didiklah anakmu dengan sistem dan pola salat ini. Jadi orang yang memahami dan memaknai sholat, akwalun, omongannya, perkataannya pun tidak lepas daripada nilai-nilai sholat. Begitupun af'al, tindakan yang ia lakukan tidak terlepas daripada nilai-nilai sholat. Karena akwal wa af'al merupakan parameter menentukan kecerdasan dan kepintaran intelektual seseorang. Imam Abi Hasan Ali As-Sadili pernah menyatakan, dalilul aqlil mar'i fi'luhu wa dalilu ilmi qauluhu. Indikator kecerdasan akal seseorang ada pada akalnya. Kalau akalnya, kalaupun tindakannya memberikan kemanfaatan untuk orang banyak, itu alamat orang cerdas akalnya. Wa dalilu ilmi qauluhu, dan indikator kecerdasan intelektual seseorang itu qauluhu, terdapat pada ucapannya. Kalau ucapannya memberikan pencerahan, menanamkan nilai kesadaran, bahkan memotivasi orang semakin taqarruban ilallah, yakin dia adalah orang yang pintar di dalam ilmunya. Ini adalah sebuah hal yang patut dan perlu kita baca. Sebagaimana Bang Haji Roma Irama pun menggubah sebuah lagu yang bikin populer di jagat nasional, adalah sebuah lagu yang berjudul Baca. Mengapa bencana kerap melanda
Sudahkah kita membaca? Mengapa bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terperikan. Pertanda apakah ini semua? Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla, Ya Azza wa Jalla, tunjukkanlah pertanda agar kami baca, bukakan mata jiwa. Seandai bencana cuma cobaan, mantapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan yang aniaya. Apa musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla, Ya Azza wa Jalla, tunjukkanlah pertanda agar kami baca, bukakan mata jiwa. Seandai bencana cuma cobaan, mantapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesabaran. Sungguh kami insan yang aniaya. Hadirin wal hadirat, santriwan santriwati rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga besar manfaat dan barokahnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.